Assalamualaikum guys, selamat berjumpa lagi dengan Lungo-Lungo TV. Kali ini kita sedang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Perjalanan Lungo-Lungo TV kali ini mengawal grup umrah dari El Falah Travel, dari grup besar Gemar Safar Group dari HNI. Alhamdulillah kemarin kita pergi dari Jakarta dengan pesawat Batik Air dan landing di Madinah pada jam 11 malam, dan hari ini adalah hari pertama kita melakukan ibadah sholat subuh di Masjid Nabawi. Dan inilah suasana di pelataran Masjid Nabawi, yang setelah ini kami dari Lungo-Lungo TV rencananya akan mengadakan liputan selayang pandang tour di seputaran Masjid Nabawi. Oke guys, selamat menyaksikan. Masjid Nabawi dulunya adalah area tanah, sebidang tanah yang awalnya dimiliki oleh sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian Rasulullah menunggu saat dimana untanya turun, dan kemudian disitulah lokasi sebidang tanah milik sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang sekarang menjadi area Masjid Nabawi. Ini adalah payung-payung yang sengaja dibuka tiap hari untuk area di mana pelataran Masjid Nabawi terasa panas. Tapi dengan adanya payung-payung tersebut, maka jamaah yang sholat, yang berteduh di bawahnya merasa tenang, nyaman, dan tidak tersengat panasnya matahari negeri Jazirah Arab yang memang terasa panas di setiap harinya. Di area sini guys, kita lihat ada pintu 330 ya. Kita akan melihat seputaran Masjid Nabawi, berkeliling dan melihat suasana yang ada di seputaran Masjid Nabawi. Bagi yang ingin berbelanja di seputaran Masjid Nabawi, maka bisa menuju ke Swalayan bin Daud yang ada di area pintu 330. Bagi yang mau berbelanja kebutuhan keseharian selama di Masjid Nabawi di sekitar Madinah, bisa berbelanja di daerah Swalayan bin Daud yang ada di dekat area pintu 330. Jemaah dari berbagai negara setelah selesai sholat subuh, kemudian selesai ibadah syuruk, mereka mulai kembali ke hotel untuk beristirahat dan sarapan pagi di hotel masing-masing. Di area sana kita saksikan area khusus perempuan, di mana jamaah laki-laki tidak boleh memasuki area itu dan khusus diperuntukkan bagi jamaah perempuan. Nah, ini berada di area utara Masjid Nabawi. Kita lihat, kita saksikan area khusus perempuan. Kita beranjak ke area yang lain. Dari area khusus perempuan ini kita berjalan lagi menuju ke arah pintu 326. Pintu 326. Kita tahu bahwa di seputaran Masjid Nabawi dikelilingi oleh hotel-hotel tempat menginap para jamaah dan para peziarah yang ingin berziarah ke kota Madinah dan melakukan umrah di kota Mekah.
Di area dekat 326 inilah ada area yang namanya Saqifah Bani Sa'idah, di mana dulu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang dilantik menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini areanya. Ya, secara umum mirip-mirip, hanya saja beda pintu, beda suasana. Kita ambil area luarnya saja untuk lebih leluasa melihat suasana yang ada. Biasanya setiap jamaah yang berkunjung ke kota Madinah dan ingin melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi, mereka menggunakan nomor pintu gerbang sebagai tanda. Orang bilang sebagai ancer-ancer agar mereka tidak tersesat saat kembali ke hotel. Jadi di mana kita masuk, dari pintu berapa kita masuk, maka harus diingat-ingat, sehingga jamaah kemudian keluar lagi nanti dari Masjid Nabawi juga di pintu yang sama. Ketika dia keluar dari pintu yang berbeda, maka dia bisa tersesat dan bisa kehilangan misalkan sandalnya ada di mana dan seterusnya. Jadi pastikan dari pintu mana mereka masuk. Misalkan mereka masuk dari pintu 22, ya, maka dia harus keluar juga menuju ke arah pintu 22, karena dari arah sana itulah hotelnya dekat. Hingga guys, pada saat kemudian kita hendak kembali ke hotel, kita tidak akan kehilangan jejak. Misalkan kita naruh sendal atau sepatu di daerah mana, maka kita juga harus pastikan bahwa kita kembali ke pintu itu agar sendal kita tidak hilang. Ya. Kalau kita keluar dari pintu yang lain, kita akan sangat jauh dan agak capek karena area Masjid Nabawi ini seluas 10 hektar. 10 hektar itu berarti sekitar 1 kilometer kita berkeliling di area Masjid Nabawi ini. Bagi yang masih muda dan cukup tenaga akan enak, tapi bagi yang kemudian sudah tua ini akan jadi persoalan tersendiri. Oke, kita segera menuju ke area Masjid Nabawi yang lain, sembari berkeliling sampai tempat di mana tadi saya memulai area tur bagian luar Masjid Nabawi ini. Kita sekarang menuju ke area yang lain yang sangat favorit bagi kebanyakan jemaah, yaitu menuju ke arah Raudhah dan menuju ke arah pintu masuk menuju makam Nabi di Masjid Nabawi. Ini suasana Masjid Nabawi di bagian luarnya. Kita saksikan jamaah dengan baju hijau-hijau itu adalah jamaah dari negara Uzbekistan, negara Asia Tengah yang secara etnik mereka adalah bangsa Turki, itu dari Uzbekistan. Kita berbelok ke kiri. Masya Allah, ya. Saksikan di sana ada semburat cahaya, ya, di arah timur. Dan kita saksikan ada kubah hijau yang menjadi pertanda bahwa disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan, dan di sekitar itulah nanti Raudhah yang disebut sebagai salah satu dari taman-taman surga yang Allah hadirkan di dunia ada di sana.
Oke, kita lanjutkan. Indah sekali semburat cahaya matahari di pagi hari di kawasan Madinah. Kita segera menuju ke area dekat dengan Raudhah, di mana makam Nabi dan taman surga yang Allah hadirkan di muka bumi ini Allah ada di Masjid Nabawi. Sudah kelihatan guys, kubah hijau yang menjadi penanda disitulah makam Rasulullah, jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Kita mendekat untuk lebih jelas lagi. Inilah guys, kubah hijau. Disitulah jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Dan kalau kita ingin berkunjung ke makam Rasulullah, maka kita harus masuk dari pintu dari arah yang berlawanan di mana saya berdiri. Kita saksikan area dekat dengan Raudhah, area dekat dengan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Area Raudhah ini adalah area yang paling diburu dan paling diminati oleh para peziarah saat ada di Masjid Nabawi. Karena di mana Allah lewat hadis Rasulullah sudah menyampaikan, itu adalah secuil dari taman surga yang Allah hadirkan di muka bumi, dan siapa beribadah dan berdoa di sana maka doanya makbul, akan Allah kabulkan. Sehingga semua jamaah yang hadir di Masjid Nabawi ini selalu ingin berkunjung ke Raudhah. Penandanya adalah adanya kubah hijau di Masjid Nabawi. Guys, saatnya kita kembali ke hotel, di Hotel Al-Ansar New Palace di kawasan dekat gerbang 330. Kita sekarang kalau yang mau berziarah ke Raudhah, maka dia dekat dengan pintu 303. Sedangkan kami menginap di Hotel Al-Ansar New Palace yang berada di kawasan dekat dengan gerbang 330, dan kita akan segera menuju ke area tersebut. Area ini sangat digemari oleh jamaah karena dekat dengan kubah hijau, tempat makam Rasulullah SAW. Dekat sekali sehingga di daerah ini orang banyak berfoto-foto, mengambil momentum yang sangat bagus. Ini beberapa jamaah dari Indonesia juga berkumpul di area sini. Karena area sekitar Raudhah ditutup hanya untuk yang sudah dapat izin tasreh untuk masuk ke Raudhah, Lungo TV terpaksa berputar. Melintasi area yang memang punya akses menuju ke arah pintu
3.30. Kita sekarang berada di dekat pintu 369. Kita lanjutkan tur bagian luar di area Masjid Nabawi bersama Lungo-Lungo TV. Banyakkan jamaah dari Indonesia, guys. Jamaah dari Uzbekistan, ya, jamaah dari Uzbekistan. Dan kita sekarang berada di area pintu 364 yang berhadapan langsung dengan makam bakti, makam di mana para sahabat Rasulullah SAW di Medina banyak dimakamkan di area ini. Jadi kalau mau menuju ke arah makam bakti, guys, maka kita keluar dari Masjid Nabawi di arah pintu 364. Pintu 364. Kita menuju ke area dekat makam Baqi. Nah, inilah area makam Baqi, guys. Kita bisa masuk berziarah ke dalamnya, tapi kali ini kita belum akan lakukan tur ziarah dulu. Sekedar melihat dari jauh area makam Baqi, atau di sini dikenal dengan Jannatul Baqi. Inilah area makam Baqi, dekat dengan pintu 364, 362, 358, 360 di gerbang Masjid Nabawi. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk lagi ke area Masjid Nabawi melalui pintu 358, dapat akses menuju ke pintu 330. Kita sekarang berada di area timur Masjid Nabawi. Area timur di Masjid Nabawi. Ini juga area yang khusus buat jamaah perempuan. Alhamdulillah, kita sudah berada di area utara Masjid Nabawi, yang berarti semakin dekat dengan
pintu 330. Nah, 339 kita menuju ke 330. Pintu 339. Ada di pintu 336 sekarang. Ini sudah di 332. Jadi kita arah hotel dari pintu 330. Ah, itu pintunya. Nah, kita sekarang keluar menuju ke pintu 330. Kita keluar dari pintu 330 melewati Swalayan bin Daud. Tempat berbelanja bagi jamaah-jamaah yang berkunjung ke Masjid Nabawi. Alhamdulillah kita menuju ke hotel. Hotel kita udah kelihatan di depan, Al Ansar New Palace. Bagi yang mau berbelanja di seputaran hotel-hotel, biasanya di lantai 1, di lantai bawah adalah pertokoan-pertokoan. Ini juga ada Muhammadiyah First Supermarket. Kita lanjut ke hotel Al Ansar New Palace.
Alhamdulillah sudah sampai kita di depan hotel Al Ansar New Palace. Ini hotel kita di Madinah dekat Masjid Nabawi.